Kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-187. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, timbullah kemudian persoalan tersendiri di dalam hati Mahesa Jenar, persoalan yang amat rumit. Kedatangannya di Gunung Kidul merupakan permulaan dan hari-hari yang cerah bagi Rara Wilis sebagai seorang gadis yang merindukan hidup tentram dan wajar. Tetapi kini mereka dikejar lagi oleh suatu persoalan yang tak pernah mereka sangka-sangka akan terjadi. Tiba-tiba Mahesa Jenar itu pun bertanya kepada Bantaran, "Bantaran, apakah setiap orang di Banyu Biru yakin bahwa Widuri benar-benar hilang?" "Ya, semua orang menganggap demikian," sahut Bantaran. "Apakah Widuri tidak sedang merajuk karena ia tidak diperbolehkan ikut ke Gunung Kidul?" bertanya Mahesa Jenar. "Ada juga dugaan demikian," jawab Bantaran. "Tetapi ternyata tidak. Seorang gadis melihat Widuri berkelahi dan seorang laki-laki yang tak dikenal telah menculiknya di Belumbang selagi Widuri sedang hendak mencuci pakaiannya." "Bukan main," desis Mahesa Jenar. "Widuri adalah seorang gadis yang kuat. Kalau seseorang berhasil menculiknya, maka orang itu pun pasti orang yang lebih kuat pula." Bantaran mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan kata-kata Mahesa Jenar itu. Kata-kata serupa pernah juga didengarnya di Banyu Biru. Pendopo itu pun kemudian menjadi sepi. Masing-masing hanyut dalam arus perasaan sendiri. Mahesa Jenar menjadi gelisah karenanya. Sekilas ditatapnya wajah Rara Wilis dan terasa dada Mahesa Jenar berdesir. Dilihatnya gadis itu menundukkan wajahnya yang muram. Mahesa Jenar tidak dapat meraba apakah sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh Rara Wilis. Apakah ia sedang berpikir dan berduka karena hilangnya Widuri, ataukah ia sedang mencemaskan dirinya bahwa kebahagiaan yang ditunggu-tunggunya itu akan mengalami gangguan pula. Tetapi sudah pasti bahwa Mahesa Jenar tidak akan dapat berdiam diri mendengar hal itu. Meskipun Bantaran kemudian menjelaskan bahwa kedatangannya hanyalah sekedar memberitahukan, namun pemberitahuan atas permintaan Arya Saloka itu sudah pasti mempunyai nilai tersendiri di dalam hatinya. Arya Saloka adalah muridnya. Pada saat nyawa itu terancam oleh bahaya maut dari setiap penjuru, pada saat anak itu ditinggalkan oleh ayahnya yang dikasihinya. 5 hingga 6 tahun ia mengolah anak itu supaya ia dapat memenuhi permintaan ayahnya, menjadikan anak itu anak yang kuat lahir dan batinnya, mempersiapkan anak itu untuk kedudukannya yang akan datang. Bukan itu saja yang mendorongnya menempa Arya Saloka, tetapi rasa keadilannya memang menuntut demikian. Kini setelah pekerjaan itu selesai, apakah ia tega melihat anak itu berduka karena sebuah persoalan yang sangat pokok baginya, persoalan kegairahan hidup di masa depan. Mahesa Jenar tahu benar perasaan yang bergolak di dalam hati muridnya itu. Apabila Endang Widuri tidak dapat diketemukan, maka Arya Saloka akan kehilangan sebagian dari masa depannya pula. Demikianlah ketika kemudian Bantaran itu beristirahat bersama-sama kawan-kawannya, maka di Gandokulon Mahesa Jenar memerlukan duduk bersama dengan Rara Wilis. Mahesa Jenar ingin mencoba menyatakan perasaannya kepada gadis itu, dan ia mengharap mudah-mudahan Rara Wilis akan mengetahui dan mengertinya pula.
Namun karena itulah, maka ia menjadi gelisah, apalagi ketika dilihatnya Rara Wilis selalu menundukkan wajahnya yang suram. Maka kebimbangan yang tajam telah melanda dada Mahesa Jenar. Untuk sesaat ia menjadi ragu-ragu, apakah yang sebaiknya dilakukan? Apakah ia akan membiarkan Widuri hilang dan Arya Saloka menyesali peristiwa itu sepanjang hidupnya? Betapapun sulitnya, namun kemudian Mahesa Jenar itu pun berkata pula, "Wilis, bagaimanakah tanggapanmu atas berita yang dibawa oleh Bantaran?" Mahesa Jenar menjadi semakin berdebar-debar ketika Rara Wilis sama sekali tidak mengangkat wajahnya. Namun meskipun demikian, gadis itu menjawab, "Kasihan anak itu." "Ya, kasihan Widuri. Dan kasihan pula Arya Saloka," sahut Mahesa Jenar. Rara Wilis hanya menganggukkan kepalanya dan ia tidak lagi berkata apa-apa. Mahesa Jenar menjadi semakin bimbang. Dengan hati-hati dicobanya untuk menuntun pembicaraan ke arah yang dikehendaki. Katanya, "Tetapi bagaimanapun juga, anak itu harus diketemukan." "Ya," sahut Rara Wilis. Sebenarnya hati Rara Wilis pun terganggu pula oleh peristiwa itu. Endang Widuri yang nakal itu tak pernah dapat dilupakan. Setiap kali wajah anak itu terbayang di dalam rongga matanya, kenakalan dan kelincahan serta sifat kekanak-kanakannya yang jujur kadang-kadang menimbulkan rasa rindunya untuk segera bertemu dengan anak itu. Namun tiba-tiba anak itu hilang. Karena itulah, maka mau tidak mau terbersit pula suatu perasaan yang dalam di dalam hatinya. Tetapi ia sendiri sedang menghadapi persoalan yang sangat penting dari segenap umurnya. Hari-hari yang diharapkannya akan segera datang. Ia mengharap kedatangan beberapa tamu, terutama dari Karang Tumaritis. Namun tamu itu pasti tidak akan segera datang. Rara Wilis itu pun menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya Mahesa Jenar tidak dapat berbuat lain daripada mengatakan maksudnya. Maksud itu memang harus dikatakannya, nanti atau sekarang. Sebab ia tidak dapat menghindari kejaran perasaan tentang hilangnya Endang Widuri. Karena itu, maka dengan susah payah ia pun berkata, "Wilis, apakah kau akan sependapat seandainya aku pergi ke Banyu Biru untuk membantu mencari anak yang hilang itu?" Rara Wilis sudah tahu sebelumnya bahwa Mahesa Jenar akan berkata demikian, bahwa Mahesa Jenar akan meninggalkan lagi untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Rara Wilis tidak segera dapat menjawab, meskipun pertanyaan itu sudah diduganya, namun hatinya berdesir juga mendengar pertanyaan itu yang diucapkan. Dan sebenarnya lah, ia menjadi bersedih. Hari-hari yang dinantikannya itu seakan-akan menjadi semakin jauh daripadanya. Kalau mula-mula ia merasa bahwa hari-hari yang dinantikan itu telah berada di ambang pintu, maka kini pintu itu tiba-tiba tertutup kembali. Tetapi Rara Wilis tidak akan dapat menyalahkan siapa-siapa. Mahesa Jenar tidak bersalah. Sejak semula ia mengenal laki-laki itu sebagai seorang yang lebih pasrah pada tanggung jawab atas kewajibannya serta pengabdian terhadap kemanusiaan daripada keperluan-keperluan dirinya sendiri. Maka seharusnya ia dapat mengertinya. Arya Saloka juga tidak dapat dipersalahkannya. Ia telah menderita pula karena hilangnya gadis itu, dan sama sekali bukanlah dikehendakinya bahwa Widuri harus hilang supaya Mahesa Jenar datang kembali ke Banyu Biru. Gajah Sora, Lembu Sora, dan Ki Ageng Sora Dipayana juga tidak. Widuri pun tidak.
ia akan mengalami ketakutan dan kecemasan selama ia berada di tangan orang yang tidak dikenal itu. Lalu siapa orang yang menculiknya itu? Orang itu sama sekali tidak bersangkut paut dengan Mahesa Jenar, tetapi itulah penyebab dari kedukaannya kali ini. Lalu bagaimanakah dengan Kepu Kanigara? Kepu Kanigara adalah seorang yang sakti, bahkan lebih matang dari Mahesa Jenar sendiri. Tetapi kenapa ia tidak mampu menemukannya? Apalagi Mahesa Jenar. Mahesa Jenar melihat pergolakan di dasar hati Rara Wilis itu. Meskipun diusahakannya untuk membayangkan pergolakan itu, namun wajahnya yang mendung adalah pernyataan yang tidak dapat disembunyikan. Rara Wilis, desis Mahesa Jenar kemudian, aku harap kau dapat mengerti. Rara Wilis terkejut mendengar kata-kata itu, sehingga dengan demikian ia mengangkat wajahnya. Dengan tajamnya dipandangnya wajah Mahesa Jenar. Katanya, apakah aku tidak dapat mengerti persoalan yang sedang kau hadapi, Kakang? Mahesa Jenar menjadi bingung. Ternyata dirinya sendirilah yang tidak dapat mengerti perasaan Rara Wilis itu. Karena itu maka segera ia berkata, maaf Wilis, maksudku, apakah kau menyetujuinya? Kembali Rara Wilis menarik nafas dalam-dalam. Hilangnya Widuri benar-benar telah mengguncangkan ketentramannya. Sesaat kemudian maka Rara Wilis itu pun menjawab, Kakang, aku sama sekali tidak akan bermaksud menghalangi pekerjaan Kakang. Tetapi aku berkata demikian, Kakang, bukan perasaanku. Kalau aku berkata demikian, bukan berarti aku tidak menyetujui Kakang untuk pergi ke Banyu Biru. Pergilah Kakang, aku pun merasa kehilangan pula. Tetapi jangan menganggap kepedihan ini karena aku terlalu mementingkan diriku sendiri. Mahesa Jenar memalingkan wajahnya. Ia tidak mau menatap wajah Rara Wilis terlalu lama. Ia melihat air di dalam mata yang buram dan ia tidak tahan melihatnya. Dilemparkannya pandangan matanya jauh-jauh keluar, menerobos sela-sela pintu yang tidak terkatup rapat. Dilihatnya daun-daun di halaman berguncang disentuh angin yang bertiup dari lautan. Suaranya semewut seperti sebuah lagu yang rawan. Sesaat mereka berdiam diri dalam keheningan, tetapi Mahesa Jenar tidak mendengar Rara Wilis terisak-isak. Perlahan-lahan ia berpaling dan dilihatnya Wilis masih duduk dalam sikapnya, tetapi ia tidak menangis. Mahesa Jenar itu pun kemudian berkata, Wilis, aku dapat mengerti pula perasaanmu seperti kau dapat mengerti perasaanku. Kini kau sedang mulai menghayati ketentraman hidup dalam keluarga yang wajar. Tetapi baru saja kau menikmati ketenangan ini setelah bertahun-tahun lamanya kau terguncang-guncang oleh arus yang tak kau ketahui ujung pangkalnya. Maka kembali kau diganggu oleh peristiwa-peristiwa yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan masa depan sendiri. Tetapi aku berjanji Wilis bahwa kali ini adalah kali terakhir. Jangan berjanji Kakang, potong Rara Wilis. Aku tidak ingin mendengar janji apapun darimu. Marilah kita jalani jalan kita dengan janji di dalam hati. Sebab bagiku, janji bukanlah satu-satunya tempat untuk menyangkutkan harapan. Tetapi apa yang akan kita lakukan akan mengatakan kepada kita masing-masing janji yang tersimpan di dalam hati itu. Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti kata-kata Rara Wilis itu, dan ia adalah orang yang mantap pada janjinya.
Janji yang terpatri di dalam hati. Ia tidak pernah berjanji kepada Baginda Sultan Trenggono untuk menemukan keris-keris Nogososro dan sabuk inten. Tetapi janji itu dipenuhinya, janji yang disimpannya di dalam dadanya. Dan kini ia telah mengucapkan janji itu pula di dalam hatinya itu. Janji pribadi. Akhirnya Mahesa Jenar telah mengambil keputusan untuk pergi ke Banyu Biru besok bersama Bantaran. Keputusan yang sangat berat, namun harus dilakukan menurut panggilan hatinya. Sekali lagi ia terpaksa mengorbankan kepentingannya sendiri, kepentingan yang sangat berharga bagi hidupnya. Dan sekali lagi ia mengorbankan perasaan seorang gadis yang dicintainya. Meskipun Rara Wilis itu dapat mengerti sepenuhnya, tetapi ia kecewa terhadap keadaan yang belum memungkinkan menikmati ketentraman dan ketenangan hidup, lebih-lebih lagi hidup dalam lingkungan keluarga yang diimpikan. Ki Ageng Pandan Alas melihat pula kerisauan di dalam hati cucunya. Ia pun menjadi kecewa seperti kekecewaan Rara Wilis sendiri. Orang tua itu benar-benar ingin melihat keturunannya tidak lenyap sama sekali. Karena itu alangkah rindunya ia akan keluarga cucunya itu. Namun tiba-tiba ia tidak dapat menentang keadaan yang tiba-tiba saja dihadapkannya kepadanya, kepada cucunya, dan kepada cita-citanya. Karena itu maka ketika Mahesa Jenar bermohon diri kepadanya, maka katanya serta-merta, "Aku turut dengan Angger ke Banyu Biru." Mahesa Jenar terkejut mendengar jawaban itu. Juga Rara Wilis terkejut. Namun orang tua itu kemudian berkata pula dengan wajah yang suram, "Wilis, aku akan berbuat untukmu. Aku tidak tahu apakah tenagaku yang tua ini akan berguna. Namun aku ingin membantu mencari yang hilang itu. Betapa kecil arti usahaku, tapi aku percaya semakin banyak orang yang berusaha mencari, maka semakin cepatlah cucu Widuri itu akan diketemukan. Dengan demikian, maka Angger Mahesa Jenar pun akan semakin cepat selesai pula dengan pekerjaannya." Kata-kata itu berdenyut di dalam dada Rara Wilis dan Mahesa Jenar. Terasa betapa orang tua itu menjadi sedih karena keadaan. Tetapi orang tua yang penuh dengan pengertian itu tidak saja hanya meratap, namun ia berbuat sesuatu untuk mempercepat penyelesaian. Karena itu maka tiba-tiba Rara Wilis pun berkata, "Aku juga ikut Kakang." Mahesa Jenar terkejut mendengar permintaan itu. Karena itu maka dengan serta-merta ia berkata, Jangan Wilis. Aku tidak akan dapat menunggu dalam kesepian di Gunung Kidul ini." Mahesa Jenar tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah Ki Ageng Pandan Alas, seakan-akan ia menyerahkan setiap persoalan kepadanya. Namun Ki Ageng Pandan Alas pun menundukkan wajahnya. Ketika kemudian mereka berdiam diri, maka ruangan itu pun menjadi sunyi. Mereka mengangkat wajah-wajah mereka ketika terdengar suara di belakang. "Kakang Demang, kuda Kakang telah disiapkan." "Baik," sahut suara yang lain, suara Demang Sarayuda. "Aku akan pergi ke Banjar sebentar." Kemudian terdengarlah langkah keduanya lewat di sebelah dinding dan hilang ke pendopo. Dada Rara Wilis berdentang mendengar langkah itu, mendengar suara Rati dan mendengar suara Sarayuda. Mereka telah berhasil membangun suatu ikatan keluarga yang bahagia. Kalau ia tinggal sendiri di Kademangan itu, maka setiap kali ia melihat kebahagiaan itu, maka hatinya akan menjadi semakin kesepian. "Apakah aku menjadi cemburu?" katanya di dalam hati, "atau iri hati?" Rara Wilis itu pun kemudian mendesak pula, "Kakang, aku akan ikut ke Banyu Biru."
Ki Ageng Pandan Alas adalah seorang yang telah banyak mengenyam pahit manisnya kehidupan, tidak saja sebagai seorang pengembara yang harus bertempur dengan lawan-lawannya, dengan penjahat-penjahat dan dengan penyamun-penyamun, namun ia pernah juga merasakan duka derita hidup kekeluargaan. Orang tua itu pernah melihat anaknya menjadi korban yang menyedihkan. Ia melihat betapa seorang perempuan yang hidupnya penuh dengan kepahitan apabila ia ditinggalkan oleh suaminya yang dicintainya. Tetapi ia pernah juga mendengar seorang laki-laki yang jalan hidupnya dihancurkannya sendiri karena ia merasa kehilangan istrinya. Meskipun kemudian ternyata bahwa ia hanya berprasangka seperti Lowo Ijo. Karena itu orang tua itu mengerti perasaan yang tersimpan di dalam hati Rara Wilis, sehingga kemudian ia menjawab, "Angger Mahesa Jenar, bila berkenan di hati Angger, biarlah Wilis ikut serta ke Banyu Biru." Desah Mahesa Jenar di dalam hatinya. Apakah arti perjalanan ke Gunung Kidul ini? Pertanyaan itu pun terdengar pula di dalam hati Rara Wilis dan Ki Ageng Pandan Alas, namun mereka mempunyai jawabannya. Ternyata Mahesa Jenar masih sanggup mengorbankan kepentingan pribadinya untuk panggilan rasa keadilannya yang tersentuh. Penculikan atas Endang Widuri adalah kejahatan, dan Mahesa Jenar ingin melenyapkan kejahatan, meskipun dalam batas-batas kemampuan yang ada padanya. Mahesa Jenar itu pun kemudian terpaksa menerima permintaan Rara Wilis itu. Ia kemudian menganggap kedatangannya ke Gunung Kidul sebagai suatu kunjungan yang menyenangkan untuk mempersiapkan masa-masa yang dinanti-nantikannya bersama Rara Wilis. Demikianlah maka di suatu pagi yang cerah, bersiaplah sebuah rombongan di halaman Kademangan Gunung Kidul. Meskipun Sarayuda dan beberapa orang tetua Kademangan itu menjadi kecewa, namun mereka terpaksa melepaskan rombongan itu pergi. Beberapa orang telah mendengar pula apa yang terjadi di Banyu Biru. Bahkan Sarayuda menyesal pula kenapa Widuri itu dahulu tidak dibawanya sekali, sehingga dengan demikian maka tidak ada kemungkinan untuk menculiknya. Tetapi beberapa orang yang lain tidak mendengar berita tentang hilangnya seorang gadis di Banyu Biru, sehingga karena itu timbullah berbagai pertanyaan di dalam hati mereka. Beberapa orang tua-tua yang melihat Ki Ageng Pandan Alas ikut juga dalam rombongan itu dengan berkelakar berkata, "Ki Sentanu, hati-hatilah, jangan sampai terjadi bahwa kuda itu nanti yang menaikimu." Ki Ageng Pandan Alas yang dikenal bernama Ki Sentanu itu tertawa. "Mudah-mudahan," jawabnya. Pagi itu Mahesa Jenar beserta rombongan meninggalkan Gunung Kidul dengan hati yang bimbang. Kehadirannya di daerah yang berbukit-bukit itu benar-benar seperti sebuah mimpi saja. Namun mimpi yang menumbuhkan harapan di dalam hatinya bahwa suatu ketika ia akan dapat mengulangi mimpi yang pasti akan lebih indah lagi. Ketika mereka sampai di alun-alun kecil di muka rumah Kademangan itu, maka sekali mereka berpaling, dada Mahesa Jenar dan Rara Wilis berdesir karenanya. Mereka melihat Demang Sarayuda dalam pakaian yang indah berdiri di samping Rati istrinya. Mereka melambaikan tangan mereka sambil tersenyum, tetapi senyum itu seakan-akan sama sekali tidak ditujukan kepada mereka. Senyum itu adalah senyum kebahagiaan mereka sendiri. Rati yang berdiri di samping Sarayuda itu tampak kepucat-pucatan. Ia tidak tahan berdiri terlalu lama. Karena itu, maka segera ia masuk kembali ke halaman. Mahesa Jenar yang melihat Rati itu dengan tergesa-gesa masuk kembali berkata tanpa sesadarnya, "Apakah Nyai Demang itu sakit?" Rara Wilis menundukkan wajahnya sambil menggeleng. "Ia tidak sakit,
Jawabnya, tetapi ia terlalu pucat dan hampir sehari-harian berada di pembaringannya. Anak itu sedang ngidam, ia telah mengandung 3 bulan. Oh, Mahesa Jenar tidak bertanya lagi. Tanpa disengaja ia telah menyentuh hati Rara Wilis pula. Karena itu sekali ia menarik nafas dalam-dalam. Dan kemudian diangkatnya wajahnya memandang jalan-jalan di depannya. Jalan yang keras kemerah-merahan karena tanah yang liat. Di kejauhan dilihatnya bukit-bukit kapur yang kering, namun di arah yang lain tampaklah sawah-sawah yang menghijau segar. Gunung Kidul adalah suatu daerah yang bercampur baur. Ketika kemudian mereka telah melintasi perbatasan Induk Kademangan, maka kuda-kuda itu mulai dipacu. Ki Sentanu kini bukan lagi seorang tua yang ketakutan duduk di atas punggung kuda, namun tiba-tiba wajahnya menjadi bersungguh-sungguh dan katanya perlahan-lahan, "Marilah, mumpung masih pagi." Bantaran yang berkuda di paling depan mempercepat kudanya pula. Suara kaki-kaki kuda itu berderak-derak di atas tanah yang kering. Debu yang putih mengepul tinggi di udara, menakbiri daerah yang mereka tinggalkan. Daerah yang meskipun hanya sekelumit, namun telah menyentuh hati Mahesa Jenar sedemikian dalamnya. Kini mereka menghadapi jalan yang terbentang memanjang, seperti sebuah jalur-jalur yang tak terkira panjangnya, membelit lereng-lereng bukit, menghujam dan mendaki tebing, sekali-kali menghilang di balik punduk-punduk yang menjorok di hadapan mereka, untuk kemudian timbul kembali, seakan-akan dari dalam tanah. Jalan-jalan itulah yang akan mereka lalui. Jalan-jalan yang dilalui beberapa hari yang lampau dalam arah yang berlawanan. Namun alangkah jauh bedanya perasaan mereka pada saat mereka datang dan pada saat mereka meninggalkan daerah yang baru sebentar saja disinggahi sepanjang hidupnya. Betapapun panjang jalan yang harus ditempuh itu, namun setapak demi setapak dilampauinya pula, seperti sebuah benang yang digulung di sebelah ujungnya, maka kuda-kuda itu akhirnya akan sampai juga ke ujung yang lain. Setelah dilampauinya jurang dan ngarai, ditembusnya hutan-hutan yang lebat pepat, padang-padang rumput, dan dilampauinya jarak yang memisahkan Gunung Kidul dan Banyu Biru. Dan jarak itu tidak terlalu pendek. Setelah mereka menempuh jarak yang panjang itu, setelah mereka melampaui jalan yang jauh, maka mereka kemudian melihat tanah perdikan Banyu Biru yang seakan-akan terbentang di lereng Bukit Telamaya itu pun muncul di hadapan mereka. Demikian Mahesa Jenar melihat daerah itu, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Daerah itu adalah daerah yang sudah dikenalnya dengan baik. Tidak saja liku-liku jalan-jalan kota Banyu Biru, namun lekuk-liku sifat dan watak penduduknya. Penduduk yang rajin bekerja, tanpa banyak berteriak-teriak tentang kemampuan diri sendiri. Namun dengan demikian, mereka dapat menikmati hasil usaha mereka itu, dan mereka akan dapat mewariskan hasil jerih payahnya kepada anak cucu mereka. Tapi kini tiba-tiba Banyu Biru itu serasa asing baginya. Baru beberapa hari ia berada di Gunung Kidul, namun kedatangannya di Banyu Biru kali ini seolah-olah benar-benar seperti orang baru. Terasa Banyu Biru itu tidak seperti Banyu Biru yang ditinggalkannya beberapa hari yang lampau. Sepi dan penuh rahasia, Banyu Biru bagi Mahesa Jenar seperti menyimpan persoalan-persoalan yang tidak wajar di dalamnya. Warna-warna hijau segar di lereng bukit tampaknya sebagai sebuah tabir yang membayangi daerah di lereng bukit itu, sebagai sebuah tabir yang menyimpan berbagai persoalan.
Ketika Mahesa Jenar melampaui daerah-daerah perbatasan kota, dilihatnya beberapa orang sedang berjaga-jaga. Gardu-gardu perondaan kini telah dipenuhi lagi oleh orang-orang yang sedang bertugas, seperti dalam saat-saat Banyu Biru sedang berperang. Mereka mendapat tugas untuk mengawasi kemungkinan orang yang menculik Widuri lolos dari Banyu Biru atau sengaja membawa Widuri keluar untuk disembunyikan. Namun penjaga-penjaga itu seakan-akan sama sekali tidak berarti. Widuri masih belum diketemukan, seperti lenyap di telan lereng-lereng bukit. Kepada para penjaga itu Bantaran bertanya, "Apakah kau sudah mendengar kabar tentang hilangnya gadis itu?" Penjaga itu menggeleng. Jawabnya, "Belum, masih belum ada tanda-tanda apapun tentang gadis itu." Bantaran tidak berkata lagi. Mereka berpacu semakin kencang, seakan-akan takut terlambat. Namun dalam pada itu Mahesa Jenar berkata kepada Bantaran, "Bagaimana?" "Gelap," sahut Bantaran. Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Apakah ia dapat berbuat sesuatu yang dapat menyingkap tabir kegelapan itu? Sedang Kepu Kanigara sendiri tidak. Apakah yang dapat dilakukannya? Seorang diri atau berdua, dan bahkan bertiga dengan Ki Ageng Pandan Alas dan Rara Wilis, di antara ratusan orang Banyu Biru sendiri, termasuk orang-orang seperti Ki Ageng Gajah Sora, Lembu Sora, mungkin Ki Ageng Sora Dipayana pula, Arya Saloka dan lain-lainnya. Mungkin mereka tidak dapat bertempur setangkas Kepu Kanigara, namun mereka akan lebih mengenal daerah Banyu Biru, seperti mereka mengenal semua ruang di dalam rumah mereka sendiri, seperti mereka mengenal halaman mereka sendiri. Mereka mengenal setiap penduduk Banyu Biru, seperti mereka mengenal istri dan anak-anak mereka sendiri. Dan ternyata mereka itu tidak berhasil menemukan Endang Widuri. Lalu apakah kedatangannya akan berarti? Tetapi betapa ia menjadi bimbang akan usahanya. Namun ia tidak akan dapat berdiam diri tanpa berbuat sesuatu. Ia harus berbuat. Apakah berhasil, apakah tidak berhasil adalah masalah yang tak dapat dipecahkannya. Tetapi ia tidak boleh berputus asa, apalagi sebelum ia berbuat sesuatu. Namun Mahesa Jenar tidak dapat melepaskan kesan yang menggores di hatinya, bahwa ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi, sesuatu yang tidak dapat diperhitungkannya dan dirabanya. Rombongan itu pun meluncur di antara sawah-sawah dan ladang di dataran yang terbentang di hadapan Bukit Telamaya itu. Namun terasa pula seakan-akan batang-batang padi yang tumbuh di sawah serta palawija yang menghijau di ladang-ladang memandangi rombongan itu dengan penuh prasangka. Seakan-akan mereka sama sekali membisu atas kedatangan itu. Bahkan seakan-akan batang-batang padi dan palawija itu telah menyembunyikan rahasia yang tak boleh diketahui oleh Mahesa Jenar dan rombongannya, bahwa seolah-olah Endang Widuri yang hilang itu telah disembunyikan pula di sana. Tetapi rombongan itu berpacu terus. Beberapa orang petani memandangi mereka dengan wajah yang kosong. Hanya satu-satu di antara mereka berbisik, "Mahesa Jenar telah datang pula untuk menemukan gadis yang hilang itu." Tetapi kembali mulut-mulut mereka terkatup rapat-rapat kala rombongan itu lewat di hadapan mereka. Beberapa orang yang melihat rombongan itu merayapi tebing Bukit Telamaya segera menyampaikan kepada Ki Ageng Gajah Sora. Arya Saloka yang mendengar pula laporan itu bertanya dengan serta-merta, "Bantaran telah kembali?" "Ya," jawab orang itu. "Sendiri?" "Tidak, beberapa orang itu bersamanya." "Paman Mahesa Jenar?" desis Arya Saloka.
Karena itu segera ia menyiapkan diri untuk menjemput gurunya itu. Tiba-tiba timbullah kembali harapan di dalam dadanya. Harapan yang selama ini hampir padam. Tetapi sebelum Arya Saloka sempat meloncat ke punggung kudanya, maka derap kuda rombongan yang datang itu sudah sedemikian dekatnya. Sehingga sesaat kemudian mereka melihat rombongan itu masuk ke halaman. Ketika kuda-kuda itu berhenti, maka para penunggangnya segera berloncatan turun. Arya Saloka yang melihat Mahesa Jenar tidak dapat menahan hatinya lagi. Segera ia berlari kepadanya dan seperti seorang anak yang menyambut kedatangan ayahnya, Arya Saloka itu pun segera menyambut tangan gurunya sambil berdesis. "Selamat datang, Paman. Aku menjadi sangat gelisah seandainya Paman tidak datang ke Banyu Biru." Mahesa Jenar menepuk punggung Arya Saloka sambil berkata, "Aku ikut prihatin, Arya." "Terima kasih, Paman. Aku percaya bahwa Paman pasti akan datang." Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Rombongan itu pun kemudian berjalan ke pendopo disambut langsung oleh Ki Ageng Gajah Sora, Ki Ageng Lembu Sora, dan bahkan Ki Ageng Sora Dipayana pun ada pula di pendopo itu. Di antara mereka berdiri dengan pandangan yang kosong Kebu Kanigara. Mereka menyambut kedatangan Mahesa Jenar dengan penuh gairah, seakan-akan mereka orang-orang yang menentukan jalan perputaran roda Banyu Biru itu, menggantungkan harapan mereka kepada Mahesa Jenar. Wajah-wajah yang ramah dan penuh harapan memenuhi pendopo itu. Ucapan selamat datang yang tulus dan sapa atas keselamatannya dengan penuh kesungguhan, seakan-akan mereka telah bertahun-tahun berpisah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.